Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, selamat kembali lagi di podcast kita. Dan hari ini kita akan membahas tentang episode yang sangat menarik untuk kita bahas di bulan Juni ini, dan spesialnya itu di tanggal 28 Juni lagi. Dan kembali lagi dengan Selvina, hari ini kita akan membahas seputar dengan Hari Anti Narkotika Internasional dengan Bang Fajar Rusvan selaku dengan Ketua Granat Sumbar ya Bang. Oke, langsung saja kita sapa Tribuners. Halo Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Oke, nah sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi tentang Hani ini, boleh Bang perkenalan singkat dulu kepada Tribuners yang ada di rumah. Baik, terima kasih. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Tribuners dimanapun berada. Perkenalkan, saya Fajar Rusvan yang hari ini diamanatkan oleh teman-teman menjadi Ketua DPD Gerakan Nasional Anti Narkotika atau Granat Provinsi Sumatera Barat. Kami juga ingin menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi mendalam kepada Tribun News Padang, Tribun News Network, yang pada kesempatan kali ini mengundang kami untuk bisa turut berbagi terkait gerakan kampanye kita anti narkotika. Oke, sip. Sebelumnya Bang, kita masuk ke inti dari apa sih Hani ini di tahun ini. Kira-kira apa sih Bang makna dan pentingnya kita untuk memperingati Hari Anti Narkotika Internasional ini Bang? Dari yang khususnya untuk wilayah Sumatera Barat ya Bang, kira-kira apa sih maknanya Bang? Jadi Hani ini kan Hari Anti Narkotika Internasional. Iya, internasional ya Bang. Internasional. Ya? Jadi memang yang melatari kemunculan Hani ini sebenarnya adalah bagaimana semangat dunia internasional untuk mengurangi dan memerangi anti narkotika gitu ya. Jadi kami yang di Sumatera Barat itu dengan semangat yang sama memanfaatkan momentum ini untuk konsolidasi, sehingga kita dengan tetap mengkampanyekan anti narkotika ini dan utamanya adalah dukungan penuh dari masyarakat. Karena keberadaan dari Granat itu sendiri itu tidak akan bisa tanpa adanya dukungan penuh dari masyarakat. Nah, jadi melalui momentum Hani, Hari Anti Narkotika Nasional ya, kita bisa dengan lebih masif bergerak untuk mengkampanyekan gerakan anti narkotika ini. Ya. Siap. Berarti dengan gerakan yang secara masif ini, kira-kira untuk momentum Hani di 2024 ini Bang, kira-kira ada kegiatan atau apa dari Granat Sumbar sendiri? Ya, kalau untuk Granat Sumatera Barat, artinya yang bukan seremonial ya, kita memang ingin mensosialisasikan gerakan ini lebih luas melalui event video content creator. Event itu berupa lomba ya Bang? Lomba. Jadi kita memang ini sasarannya adalah adik-adik kita yang hari ini masih di bangku sekolah SMA sederajat gitu kan. Bagaimana mereka bisa terlibat secara aktif dengan gerakan anti narkotika ini melalui video video konten kreator. Ya. Mungkin kalau untuk berarti ini berupa lomba dan itu tingkatnya SMA Sumbar ya Bang ya? SMA se-Sumatera Barat. Untuk info lomba ini berarti baru disonding pertama kali di sini ya Bang? Iya, baru pertama kali kita umumkan secara kepada publik ya di podcast tamu kita ini. Mantap Bang. Boleh dong mungkin ada detail yang lebih lanjut lagi tentang teknisnya gimana lomba ini, mungkin udah ada info, boleh Bang kasih tahu ke Tribuners yang ada di rumah kita Bang. Spill sedikit. Ya, spill tipis-tipis dulu aja. sebelum. Jadi memang karena ini judulnya konten kreator, yang itu terkait dengan dunia digital. Benar Bang. Jadi kita punya satu kanal media sosial, itu
Dua sih sebenarnya, cuman yang aktif itu Instagram ya. Ya, sedang difokuskan di Instagram. Ya, Oke, Bang. fokus ke Instagram di Granat Sumbar. Oke. Nah, jadi nanti seluruh detail teknisnya bisa sama-sama kita pantengin di Instagramnya ya, Bang. Di Instagram Granat _Sumbar. Oke, Tribuners, mungkin dari Tribuners yang ada di sini ada yang sedang SMA nih, kan lombanya ini tingkat SMA Sumatera Barat. Nah, seluruh SMA di Sumatera Barat baik itu MA, SMK juga termasuk. Nah, kalau Tribuners pengen join lomba ini boleh pantengin Instagramnya di Granat_Sumbar. Nanti teknis mengenai syarat-syarat lombanya, gimana teknis dari pembuatan videonya nanti akan kita sounding di Granat_Sumbar ya, Bang ya. Iya. Oke, mungkin kalau lanjut, Bang, kira-kira sejauh ini respon dari sekolah gimana tuh, Bang, untuk lomba ini? Secara non formal itu memang sudah kita sounding juga dengan beberapa sekolah ya. Tidak hanya SMA negeri, itu yang swasta juga menjadi target ini kita juga, target sosialisasi. Dan memang umumnya itu positif. Positif ya, dalam artian mereka dengan antusias ingin gitu mengikuti lomba ini. Karena ini sebenarnya terkait dengan keseharian mereka gitu kan, keseharian dari adik-adik kita yang memang tidak terlepas dari gadget. Betul. Nah, kalau menurut penelitian terakhir itu kan kalau satu hari 24 jam rata-rata Gen Z kita menghabiskan waktu di depan ponselnya itu lebih dari 10 jam per hari. Wah, sampai di angka 10 jam ya, Bang? 10 jam. Nah, jadi dengan adanya kegiatan ini kita berharap kalau yang selama ini adik-adik kita itu hanya men-scroll medsos, bagaimana dengan melalui momentum inilah kan mereka berkarya. Oke, kita manfaatkan ya, Bang. Dimanfaatkan. Jadi kreativitas mereka juga lewat tersalurkan. Siap. Jadi mereka bisa punya kreativitas dan itu bisa disalurkan. Nah, gitu kan. Oke, manfaat dari ini juga positif ya, Bang. Dan tentu respon dari sekolah sudah bagus dan tentunya Tribuners yang akan mengeksekusi dari lomba ini nanti karena pesertanya akan seluruh di Sumatera Barat ini. Kita harapkan juga untuk lomba ini bisa meningkatkan kesadaran dari Tribuners yang ada di rumah, yang tidak hanya di tingkat SMA tapi kita juga baik Vina juga dan Tribuners yang ada di rumah itu bagaimana kita meningkatkan kesadaran kita atas anti narkotika ini ya, Bang. Dan momentumnya itu ada di tanggal 28 nanti di hari HANI ya, Bang. HANI. Hari Anti Narkotika Internasional nanti. Nah, boleh tahu juga nih, Bang, kayak mungkin selain lomba video ada acara lain nggak, Bang, dari tim Granat atau relawan Granat ini? Kalau untuk seremonial itu kita menggabungkan diri dengan BNN provinsi. Ya, karena biasanya yang serba seremonial ini kan dari pihak BNN itu lebih memiliki ruang ya untuk itu. Karena kita juga punya pengalaman di 2 tahun sebelumnya itu kita punya kegiatan tapi bentrok. Akhirnya tidak ketika kita ingin mengundang pihak BNN sebagai stakeholder itu malah nggak bisa hadir, gitu kan. Akhirnya kita fokuskan kalau untuk di hari H itu kita gabungkan dengan kegiatan di BNN provinsi. Oke, kalau dari relawan Granat, Bang, mungkin ini Vina pengen kepo juga nih, kira-kira banyak nggak, Bang, anggota yang dari Gen Z-nya gitu? Kalau Gen Z itu yang kuliah itu banyak. Banyak, Bang? Banyak. Artinya dari tahun 1 sampai tahun keempat itu cukup mendominasi gitu kan. Justru yang kita ingin duplikasi hari ini adalah adik-adik di SMA. Oh, lewat lomba ini. Lewat lomba ini gitu kan. Karena sebenarnya misi dari Granat itu adalah kita ini kan semuanya relawan. Iya. Vina juga bisa, Bang, jadi relawan. Vina juga bisa jadi relawan. Saya pun relawan, cuman kebetulan menjadi pengurus di Granat gitu kan. Nah, jadi melalui momentum ini juga kita ingin menduplikasi relawan se-Sumatera Barat. Dan itu sangat penting bagi perjalanan pergerakan dari Granat itu sendiri dan gerakan nasional anti narkotika pada umumnya. Nah, kenapa demikian? Karena yang namanya relawan itu dia memiliki kekuatan pada aspek
kesadarannya. Oh iya, benar Bang, Gitu dari kan? kesadarannya. Karena tidak ada namanya relawan itu dalam keadaan tidak sadar. Iya, tentu dengan adanya dia niat untuk bergabung, Ya. berarti tandanya dia ada kesadaran untuk Dia bisa bergabung juga, Ya. untuk turun tangan juga gitu ya Bang ya. Dia memiliki kesadaran dan kita memang sesuai waktu pelantikan di November yang lalu, itu juga kita menyuarakan bahwasannya Granat ingin menduplikasi sebanyak-banyaknya relawan anti narkotika di Sumatera Barat. Kita punya perhitungan sederhana misalkan, jika di dalam 1 tahun kita bisa menduplikasi relawan 1.000 atau 2.000, gitu kan. Nah, dalam kurun waktu 5 tahun itu sudah ada 10.000 relawan anti narkotika. Lantas apa fungsi dari relawan ini? Nah, kita bisa lihat secara sosiologis dari misalnya jejaring pertemanan 5 orang gitu kan. Ada 1 dari 5 orang ini pengguna. Nah, kemudian 2 orangnya relawan. Relawan anti narkotika, relawan Granat. Nah, otomatis yang pengguna ini dia tidak akan menggunakan barang itu di dekat teman-teman. Iya, di lingkup pertemanan circle ini tadi. Di circle tadi, gitu kan. Berarti itu akan meminimalisir lagi. Meminimalisir. Ya, mulainya dia segan, lama-lama tentu kita berharap agar teman yang 1 ini bisa kita bawa untuk ya bertobat lah gitu kan. Iya, dengan adanya 2 relawan tadi ya Bang. 2 relawan tadi. Diharapkannya ya ini kan ibarat kita dalam pertemanan bisa ngomong dari apa ya? Dari hati ke hati. Iya, dari hati gitu ke kan, hati berdua misalnya. Nah, mana tahu nanti dia bisa juga tergerak malah jadi relawan. Berharapnya kita seperti itu ya Bang ya. Jadi relawan karena kita tidak punya instrumen untuk menggebuk, ya kan? Para aktivis pecandu narkotika ini gitu kan. Jadi yang kita punya itu adalah perangkat sosiologis yang edukatif melalui pendekatan-pendekatan yang seperti ini gitu. Nah, berarti lebih dikencengin lagi Bang lewat pendekatan dan sosialisasi dari antar teman ke teman gitu. Ya. Karena ketika orang sudah terjerat dengan narkotika, dia akan menemui 2 aspek sampai sampai dia bisa lepas ya. Bisa lepas. 2 aspek ya Bang. Yang pertama itu persoalan kesehatan. Dari kesehatan dulu. Dari kesehatan. Yang kedua persoalan hukum. Tentu hukum. Nah, jadi kalau sudah bicara persoalan kesehatan, yang pertama dia akan berdampak jangka panjang. 5 atau 10 tahun ke depan setelah dia menggunakan narkotika, dia akan terdampak. Gitu kan. Itu yang pertama ya Bang ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua aspek hukum. Dia akan terkena di persoalan hukum, bermasalah dengan hukum. Tentu. Bermasalah dengan hukum ini 4 pula yang harus dia lalui. Ada 4. Ada 4. Yang pertama dia akan urusan dengan kepolisian. Iya, kepolisian dulu. Setelah dia urusan dengan kepolisian, dia akan berurusan dengan kejaksaan. Iya, karena kejaksaan. Kemudian dengan hakim, ya kan. Baru terakhir dia divonis di lapas. Ke lapas. Nah, nanti setelah dia persoalan hukum ini kelar, keluar dari penjara, baru masuk yang ketiga. Sosial. Benar, sosial Bang, benar. Karena memang Vina juga cukup ada beberapa kasus yang mungkin dia sudah habis masa tahanannya dan ketika kembali ke keluarga itu kadang ada yang tidak menerima, mungkin menganggap itu sebagai aib dan lingkungannya juga seperti itu, dan ketika dia ingin mencari kerja dan ya nggak ada yang akan menerima karena dia ada status ibaratnya napi. Iya, napi gitu. Mantan narapidana gitu. Nah, kan? berarti itu akan mengundang lingkaran setan tadi ya Bang, yang mungkin dia akan merasa lebih nyaman mungkin di lapas gitu atau gimana tuh Bang? Karena dia sudah tidak mendapatkan penerimaan di masyarakatnya, akhirnya melakukan kegiatan yang berulang lagi. Ya mungkin dia menggunakan lagi atau sudah meningkat misalnya kan, menjadi penyalur misalnya. Dan itu nanti ketangkap lagi. Iya, mungkin di dalam lapas ini dia dapat informasi atau transfer ilmunya lebih kencang. Ilmu lebih kencang dari teman-teman satu lapas ya kan. Iya. Nah,
dan itu kan menjadi beban negara sebenarnya. Iya. Kenapa? Karena negara harus membiayai kehidupan orang ini di lapas. Dia tentu. makan 3 kali sehari, ya kan? Nah itu kan anggaran negara. Iya. Kecuali tidak ada anggaran negara untuk narapidana dari narkotika ini. Makanya kita punya pemikiran bagi pengguna, ini memang sudah divonis dia sebagai pengguna, gitu kan, itu jangan dipenjara, jangan dipenjara. Mendingan dia direhabilitasi, diobati. Karena orang yang menggunakan narkotika ini kan dia mental health pasti itu. Iya, udah pasti. tentu. Ya, kemudian selanjutnya dia ya sakit secara fisik gitu juga kan. Tentu. Nah itu kan harus diobati. Iya, berarti memang kalau untuk permasalahan hukumnya dia ditahan saja itu belum cukup berarti ya Bang? Belum cukup. Kita malah harus rehab dulu, harus diobati dulu sebelum dia kembali gitu lagi ke keluarganya, seperti itu ya Bang? Dan pengobatan orang terdampak ya dari narkotika ini tidak ditanggung BPJS. Iya. Nah gitu kan, jadi ini kan sudah jatuh tertimpa tangga juga jadinya. Iya, kan? benar Bang. Jadi bagi yang belum pernah menggunakan jangan sebisa mungkin kita hindari ya Bang. Harus dihindari. Nah, mungkin kalau dari anggota relawan Granat ini Bang, kira-kira ada nggak cerita unik atau cerita yang bisa di-sharing nih kepada Tribuners yang di rumah tentang mungkin ada yang dapat menimbulkan citra positif ke relawan atau ada cerita sukses yang bisa dikembangkan dan bisa ditiru juga oleh Tribuners yang ada di rumah gitu Bang? Dia lebih ke ini sih sebenarnya, kepada pembentukan sikap mental, kepada pembentukan sikap mental. Jadi untuk bisa tergabung di Granat itu siapapun boleh. Oke, Vina juga boleh nih Bang? Boleh, siapapun boleh. Yang tidak boleh itu orang yang masih menggunakan narkotika gitu kan. Bahkan di pengurus kami itu ada mulai dari pengacara, kemudian akademisi, pengusaha, ya kan. Dan masih ada juga yang mahasiswa, yang masih kuliah juga masih ada kuliah ada, profesional ada juga gitu kan. Nah, dan itu semuanya sebenarnya untuk membangun sikap mental yang positif, ya kan. Ya sebenarnya kan kita mendukung program pemerintah Indonesia Emas 2045. Iya. Kan itu judulnya. Benar. Kalau 2045 itu dari sekarang itu 20 tahun. Kalau hari ini generasinya terpapar narkoba, itu bukan Indonesia Emas lagi. Iya, tentu. Indonesia cemas jadi. Iya, benar Bang. Coba bayangkan selama 20 tahun dari sekarang, itu yang akan estafet generasi itu dia pengguna narkotika, apa yang terjadi? Iya. Bagaimana wajah Indonesia hari ini? Benar. Gitu kan? Sebenarnya dalam 20 tahun itu waktu yang singkat untuk kita untuk bisa menata generasi ini ya Bang ya, untuk generasi Indonesia Emas gitu Bang. Ya. Makanya hasil perbincangan dengan teman-teman itu kita mulai lebih dini lagi. Benar. Jadi di level siswa kita rangkul, gitu kan. Kita rangkul. Siswa SMA ini. Jadi dengan penggunaan medsos lebih dari 10 jam per hari bagi generasi Z kita, gitu kan. Nah itu kan lebih banyak scroll aja. Iya. Bener nggak? Nonton video, TikTok, Instagram, apa segala Twitter. macam. Kenapa tidak kita manfaatkan mereka untuk mana karya Anda? Iya, produktif lewat karyanya. Kira-kira seperti itu. Mana karya Anda? Iya, oke. Dan karya itu tentu punya dampak. Tentu. Minimal. Iya. Ketika dia menerukan karya anti narkotika, tentu dia punya beban moral juga. Iya. Bahwasannya tidak mungkin saya orang yang berkarya anti narkotika saya pakai pula narkotika. Iya. Itu minimal secara moral. Harapan kita ya, harapan kita begitu. Ya kan? Jadi kita pelan-pelan, pelan-pelan, step by step. Ya mana yang bisa terjangkau itu yang kita inikan dulu. Oke, siap. Nah kalau boleh tahu juga Bang, kayak tantangan yang besar mungkin yang dirasakan oleh Bang Fajar selaku ketua, itu kira-kira apa Bang, dari aspek apa tantangan untuk memberantas narkotika di Sumber ini gitu, khusus di Sumatera Barat? Oke, saya kira yang menjadi tantangan bagi perjalanan kami adalah masih dominannya
sikap apatis dari masyarakat. Hmm. Maksud apatis ini adalah masa bodoh. Oke, cuek ya Bang ya? Cuek. Ya itu kan anak si Anu, itu kan kemanakan si Anu. Oke. Nggak ada sangkut paut dengan saya. Ya Benar. kan? Tapi ketika itu sudah terkena di lingkaran dari masyarakat kita, itu baru panik itu. Iya. Aduh ini gimana, ini gimana, ini gimana. Saat udah kena di keluarga kita misalnya Ya kan? Bang ya, nah baru kita ngerasain Baru dampaknya. kita merasakan, gitu kan. Berarti orang ini, maksudnya pengguna ini tidak bisa kita acuhkan, harus kita rangkul dulu ya Harus Bang? dirangkul. Ini kan sekarang persoalannya, kalau orang darah muda ini ya, dia semakin dilarang, Iya, semakin kepo. semakin dikerjakan sama dia. Iya, akan makin semakin penasaran dengan apa sih yang dilarang ini gitu ya Bang? Apa sih yang dilarang ini? Mm-mm. Nah, tinggal sekarang kita menyajikan saja. Iya. Ini loh, Anda kan sudah dewasa, sudah punya pemikiran. Ya kalau SMA ini kan masuk dewasa pemula kan gitu Iya, kan. mungkin lagi jiwa-jiwa Jiwa apa ya? penasaran, jiwa-jiwa labilnya di sini kayak mencari jati dirinya Mencari di umur jati segitu diri, tuh ya Bang. kan? Mm-mm. Ya itu kan tinggal dilihat. Iya. Daftar pengguna narkotika yang setiap tahun itu bertambah. Iya, Setiap tahun bertambah gitu kan. mirisnya di situ ya Bang ya. Ya dengan Tahun motivasi bertambah. beragam gitu kan. Dengan motivasi beragam, kemudian berangkat dari latar belakang yang beragam juga Iya. gitu kan. Jadi memang kita harus hati-hati nih kan. Untuk memberikan kekuatan, saling menguatkan tadi gitu. Jadi keberadaan kita itu memang untuk saling menguatkan. Oke. Bahwasannya sudahlah, kita punya cara yang lain untuk berkreativitas. Iya. Gitu kan. Artinya kalau dulu ada slogan itu tidak pakai narkoba itu ndak keren. Oke, ya. Nah, kan ada tuh Iya. seperti itu cara mereka marketingnya kan gitu. Ya kan, untuk Iya, benar. menggait orang-orang baru gitu kan. Betul. Tapi kita harus punya yang lain gitu kan. Iya. Bahwasanya dengan menggunakan narkoba berarti Anda memutus masa depan. Iya. Ya kan? Akan memutus masa depan, kemudian ya banyak itu turunannya banyak. Iya. Akan kena dari segala aspek ya Bang. Seluruh aspek. Nah, aku boleh tahu dari Granat ada tagline atau slogan gitu ada nggak Bang? Kalau kita, tagline kita kan mengabdi untuk bangsa. Oke, mengabdi untuk bangsa. Mengabdi untuk bangsa. Kenapa? Karena yang apapun yang kita lakukan itu memang semata-mata sebuah pengabdian untuk bangsa. Oke. Ya kan? Kita nggak punya perangkat. Iya. Kita tidak punya perangkat, kita tidak punya alat sadap, ya kan, untuk memburu para pegiat ini kan, pengguna dan lain-lain. Kita nggak punya. Yang kita punya itu adalah semangat pengabdian, ya kan, untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar tadi. Oke. Ya kan. Ini kan dua hal yang mirip-mirip. Benar. Kalau untuk amar ma'ruf semua orang bisa. Iya, benar. Ya kan? Tapi untuk nahi mungkar ini, nah ini butuh perjuangan. Oke. Ya kan? Kita butuh perjuangan. Mungkin kalau Gitu. berarti tujuan utama dari adanya lomba konten kreator ini adalah dari duplikasi relawan tadi ya Bang ya? Berarti tidak hanya Tribuners yang di rumah, Vina pun bisa ya Bang Bisa, untuk untuk jadi menjadi relawan. Ya? Nah, untuk Tribuners yang di rumah juga mungkin kita tidak harus tergabung dulu di Granat Sumber atau apa, tapi dengan kegiatan kita sehari-hari juga dari lewat atau kita main media sosial juga bisa menyampaikan informasi seputar gimana cara kita menghindari narkotika, dan kita kan bisa lebih kreativitas lagi lewat ya banyaklah untuk medianya dari TikTok juga mungkin kita bisa share, mungkin seperti itu ya Bang. Mungkin kita sudah bahas banyak nih Tribuners tentang momentum peringatan HANI, Hari Anti Narkotika Internasional. Nah, kira-kira dari Tribuners di rumah mungkin ada yang pengen jadi peserta lomba, boleh nanti dipantengin lagi IG Granat_sumbernya. Dan kalau ada yang ditanyakan boleh ya Bang di kolom komentar kira-kira nanti untuk teknisinya gimana. Ya, dan tentunya nanti kalau ada pembahasan lebih menarik lagi Bang, kita akan bahas di episode selanjutnya mungkin ya Bang ya. Untuk saat ini Tribuners semua yang ada di rumah, semoga bisa mendapatkan
insight yang lebih banyak lagi dari episode kali ini, karena memang untuk momentum HANI tanggal 28 Juni nanti tentu kita akan bersama-sama memperingatinya ya Bang, dari semua generasi yang ada di Sumatera Barat khususnya. Dan mungkin Tribuners untuk episode kali ini Vina sampaikan tutup dulu di kali ini, dan sampai jumpa kembali lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.